Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Lanjut ke materi selanjutnya tuh ke pertemuan ke-10. Itu manajemen fungsi testing. Nah, pembahasan di manajemen fungsi testing di sini ada tiga hal yang harus teman-teman paham, yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, tugas manajemen, kemudian pengorganisasian testing, dan yang terakhir pengendalian fungsi testing. Apa tugas manajemen testing? Itu berbeda-beda setiap perusahaan, karena salah satu tugas manajemen testing adalah untuk mengawasi hasil-hasil dari pekerjaan yang lainnya. Dan telah banyak studi tentang bagaimana berapa manajer menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, ini area tanggung jawab manajemen testing atau manajemen di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ada kepemimpinan, kemudian ada dukungan dan pengendalian. Kepemimpinan seperti apa? Karena tugas manajemen adalah bagaimana mengontrol atau memanage sebuah tim dari perusahaan itu sendiri, yaitu bisa rencana mengarahkan dan motivasi rencana ke depan atau rencana perusahaan seperti apa. Kemudian pengarahannya seperti apa, baik pengarahan itu kan memberikan training dan lain-lainnya itu kan. Kemudian motivasi agar si tim atau karyawan itu tidak jenuh di satu perusahaan. Jadi tugas manajemen juga yaitu mempunyai jiwa kepemimpinan untuk selalu motivasi timnya. Nah, kemudian memerlukan dukungan juga, ya ada asistensi. Jadi semua manajemen atau yang terlibat di dalam manajemen itu selalu memberikan ide-ide baru kan, seperti itu. Nah, kemudian pelatihan, kemudian menyediakan alat bantu, kemudian sering eksplorasi dengan metode-metode baru gitu, jadi agar tim makin solid. Nah, kemudian pengendalian yang melakukan evaluasi dan pengarahan kembali. Jadi evaluasi selalu penting ya, kalau di dalam kita mengerjakan project itu ada evaluasi dilakukan baik per hari, daily atau weekly, baik atau per minggu. Biasanya itu selalu dilakukan walaupun di posisi reportnya daily, baik 10 sampai 15 menit biasanya dilakukan baik di pagi hari maupun di sore hari. Kemudian pengarahan selalu mengarahkan kebijakan atau arah perusahaan harus seperti apa, atau arah tim harus seperti apa gitu. Nah, dalam dunia project, dalam mengerjakan sebuah software development, nah testing sangat penting bagi top manager, karena testing adalah proses di mana kualitas produk dapat dilihat dan nyata. Karena tujuan testing adalah mengukur kualitas. Tidak mungkin untuk mengolah sesuatu yang tak dapat dilihat atau dievaluasi. Testing efektif merupakan kebutuhan awal untuk mencapai manajemen kualitas yang efektif. Nah, kualitas sistem adalah segala sesuatu yang menjadi perhatian manajer. Manajemen kualitas yang baik berarti pertama dan utama suatu pengenalan tanggung jawab kualitas manajemen, penyediaan untuk suatu proses testing yang efektif, dan mengukur kualitas produk yang tepat pada suatu fase yang sedang berjalan adalah hal yang harus dilihat oleh tiap manajer sebagai tanggung jawab personal. Jadi manajer atau di dalam project ada namanya PM, project manager. Nah, itu punya tanggung jawab terhadap kualitas sebuah project gitu kan. Nah, salah satu yang dilakukan yang diaplikasikan yaitu menyediakan testing atau QA. Jadi tanggung jawab penuh terhadap baik kualitas, timeline, kesolidan tim itu dilakukan oleh si manajemen atau project manager.
Nah, kemudian di sini dari testing ya yang sebelumnya sudah dibahas kan, metode-metodenya, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian cara testing seperti apa. Nah, ini ada tugas dari testing spesialis. Jadi testing itu atau seorang QA quality assurance yang mempunyai spesialisasi, yaitu memastikan testing dilakukan, memastikan testing didokumentasikan, memastikan teknik testing ditetapkan dan dikembangkan. Nah, ini sembilan juga udah sempat disinggung bagaimana ya testing harus dilakukan agar walaupun tidak menentukan atau menjamin kualitas, tapi seenggaknya memberikan kepercayaan terhadap si klien atau si user gitu. Jadi kalau sudah dites, artinya si klien atau user atau kita sebagai pengguna ya sudah yakin lah, walaupun memang tidak seutuhnya menentukan kualitas gitu. Kemudian testing juga harus didokumentasikan karena untuk merecord, tracking itu kan, kemudian dari use case-nya atau kasus kasus testingnya gitu kan, kasusnya seperti apa gitu kan, modelnya atau metode seperti apa harus didokumentasikan. Jadi biar selalu ke tracking. Memastikan teknik testing ditetapkan dikembangkan. Nah ini tekniknya karena harus dokumentasikan. Kenapa harus dokumentasikan? Karena memang harus dipastikan, kemudian ditetapkan, sehingga saat melakukan testingnya terukur dan terarah. Nah itu, dan nanti saat kembangkan, saat pengembangan pun sudah ada recordnya, sudah ada mappingnya, sudah ada petanya, sehingga untuk melakukan pengembangan lebih mudah. Nah ini tanggung jawab seorang testing spesialis, juga sudah sempat disinggung di materi sebelumnya, itu menyiapkan rencana dan desain testing, kemudian mengorganisasikan aktivitas testing atau mengembangkan spesifikasi dan prosedur tes, mengembangkan test case. Nah test case-nya juga harus dikembangkan, menyiapkan dokumentasi testing, sudah disinggung juga bagaimana pentingnya sebuah dokumen testing. Kemudian menggunakan alat bantu dan pertolongan testing, ya bisa menggunakan tools. Kalau testing kan ada dua tuh, testing manual maupun testing otomatis, baik menggunakan tools atau testing secara manual. Mereview desain dan spesifikasi, ya desain testingnya juga harus direview, sudah tepat atau belum gitu kan. Dan kita kan harus, sebelum kita testing, kita harus menyampaikan desainnya mau seperti apa nih, testingnya harus seperti apa. Kemudian tes program dan sistem, ini bisa bersama-sama dengan programmer. Kalau testing ini sebelum project, sebelum go live itu kan ada SIT, ada UIT. Kalau SIT itu bagaimana melakukan sebuah pengetesan itu di internalnya aja. Nah, kalau UIT kan sudah dilakukan bersama user klien sebelum go live. Jadi kalau SIT ya dilakukan di internal sebelum melakukan UIT. Nah kalau UIT itu seharusnya sudah oke, karena sudah dilakukan tes SIT dulu gitu. Jadi UIT itu adalah ya training ke user penggunaan segala macamnya, dan sudah seharusnya sudah posisinya sudah oke, sudah, walaupun ada bug mungkin seharusnya bug minor gitu. Kemudian tes perubahan dari perawatan sistem. Nah, perubahan-perubahannya menyiapkan juga desain tesnya. Nah, jika nanti suatu saat baik dikembangkan maupun dari tim yang akan melakukan perawatan sistem atau maintenance. Sehingga kenapa penting, salah satu dokumentasinya penting karena nanti saat tim kita yang melakukan maintenance atau perawatan itu dokumen testingnya kita sudah tahu, dan mungkin langkah kedepannya saat maintenance untuk testing seperti apa sudah bisa digambarkan, sudah bisa direncanakan gitu. Kemudian supervisi tes validasi. Jadi nah untuk validasi juga harus selalu dilakukan
dari fungsionalitas dari sebuah project yang kita bangun atau software perangkat lunak yang kita bangun. Nah, tanggung jawab ini sangat penting dalam pencapaian kesuksesan suatu project. Jadi inilah tanggung jawab yang memang sangat penting agar kemudian sebuah software yang kita bangun ya berjalan dengan baik dan timnya juga suksesannya project yang kita bangun itu sukses lah. Nah, ada 5 kriteria kemampuan kunci yang dibutuhkan seorang testing spesialis, yaitu harus mempunyai kemampuan kontrol itu individu terorganisasi serta terencana secara sistematis. Jadi harus mempunyai kontrol gitu kan, mampu mengontrol individu maupun bisa mengontrol tim gitu kan, sehingga timnya terorganisasi dengan terencana dan sistematis gitu kan, efisien gitu kan, dan profesional tentunya. Terus kompeten memiliki kemampuan teknis terhadap teknik dan alat baru testing. Nah, dalam alat baru testing kan bagaimana seorang testing itu yang ya harus sering mengembangkan diri lah gitu kan, mampu sering eksplorasi, kemudian sering ngulik lah, kalau bahasa kita ngulik lah gitu kan, ya mengembangkan diri terus, jangan puasa dengan yang sudah ilmu yang dicapai saat ini, jadi terus melakukan pengembangan diri. Kemudian kritikal bagi kemauan dalam menemukan masalah. Jadi kritikal ini ya juga teman-teman KIA itu testing harus mampu selain menemukan masalah tapi menemukan solusinya. Jadi harus pinter solving lah gitu kan. Kalau jadi nggak hanya menemukan masalah tapi syukur-syukur mempunyai kemampuan mencari solusi dari masalah tersebut. Terus komprehensif, mereka atasi terhadap detail, jadi orangnya harus teliti, harus detail gitu. Jadi semua yang dilakukan ya harus butuh ketelitian dan kedetailan. Jadi untuk mengurangi bug-bug yang mayor saat program atau sistem perangkat lunak sudah go live. Kemudian considerate memiliki kemampuan untuk menghubungkan satu dengan lainnya dan mengatasi konflik. Jadi biasanya dalam tim ada toksik yang atau sumbu-sumbu yang sering membuat masalah. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi konflik, bagaimana untuk membuat tim yang solid gitu kan. Jadi harus yang mempunyai jiwa kepemimpinan gitu, harus mempunyai jiwa pimpinan, kemudian harus bijaksana gitu kan. Nah, harus belajar itu agar tim juga makin solid. Nah, oke, selanjutnya pengorganisasian testing, yaitu merupakan faktor penting yang juga perlu mendapat perhatian khusus organisasi dalam mengelola fungsi testing. Ya, teknik pengorganisasian testing ada beberapa yang penting dalam pengorganisasian testing, itu organisasi atau fungsi tes. Ya, fungsi tes sudah tentulah sangat penting lah gitu kan. Kemudian manajer atau koordinator testing. Nah, biasanya kalau misalkan di kita atau di software house biasanya ada manajer atau koordinator testing itu ya, atau testing itu kemarin dulu sempat disinggung itu, kalau di software house kebanyakan testing itu masih undernya atau anak buahnya di seorang sistem analis atau bisnis analis gitu. Jadi memang posisi secara struktur organisasi ya beda-beda sih, tapi kebanyakan QA itu testing itu undernya di sistem analis atau bisnis analis. Nah, kemudian kebijakan testing, nah bagaimana teman-teman mampu bereksplorasi, mampu membuat kebijakan testing atau desain testing yang cukup sistematis lah, kemudian atau cukup ya kebijakannya ya
intinya membuat nyaman si tim lah kayak gitu. Yang kebijakannya itu ya selalu apa namanya ya tidak melenceng dari kebijakan atau tidak nggak harus apa eh, nggak egois gitu. Jadi kebijakannya itu harus didiskusikan bersama, tapi tidak merasa harus menggunakan kebijakan atau cara sendiri, tapi harus uh, bijaksana lah di sini. Kemudian standar dan prosedur testing dari orang testing itu ya harus punya SOP, harus punya prosedur. Nah inilah yang sangat penting, kenapa harus direncanakan lebih dahulu dan didokumentasikan, karena ya agar sesuai dengan standar. Kemudian prosedur testingnya juga benar-benar mantep lah, benar-benar oke lah gitu kan, benar-benar ya sesuai standarisasi. Kemudian hal-hal yang menjadi pertimbangan dari testing quality force adalah dari struktur itu manajer terpilih. Kemudian nah kalau ini kan tergantung kebijakan dari sebuah perusahaan, tapi ini kan untuk standarisasinya gitu kan. Standarisasinya itu manajernya ya terpilih, kalau ini ya harus yang memang sudah profesional lah. Benar, staf profesional terpilih, manajer pengguna utama, QA atau manajer grup, audit jika ada, konsultan luar. Ini struktur di dalam sebuah perusahaan. Benar, pertanyaan kunci yang harus diarahkan itu metode dan standar testing yang tepat seperti apa gitu. Jadi kita sebagai tim atau bahkan misalkan sebagai organisasi gitu kan, jadi harus punya metode atau standarisasi di testing. Kemudian tanggung jawab testing yang dikendalikan gitu, artinya yang leadernya tadi siapa nih yang bisa mempertanggungjawabkan hasil testingnya. Kemudian organisasi yang paling efektif, masuk organisasi di sini ya bisa caranya atau metode-metode yang paling efektif sesuai project yang dibangun gitu. Karena ya beda-beda satu project dengan project yang lain, pasti caranya, metodenya itu bisa berbeda. Jadi nggak harus sama gitu, tergantung dari berapa besar scope dari projectnya dan kesulitan dari projectnya gitu. Kemudian kebijakan testing akan dirawat. Nah kebijakannya seperti apa nih yang harus kita pertahankan nanti, itu tentu ya kebijakan yang memang sudah sesuai dengan standarisasi, sehingga hasilnya agar ya tujuannya kan semua hasilnya akan maksimal. Nah, salah satu dari hal kebijakan yang utama ada organisasi testing itu sendiri. Pendekatan alternatif terhadap organisasi tes sebagai berikut. Nah, ini alternatif, pendekatan alternatif. Nah, tidak ada organisasi testing formal. Nah, karena testing dipandang sebagian orang itu sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab tiap unit. Jadi memang testing itu ya di tanggung jawabnya tim tim yang mengerjakan project gitu kan, atau misalkan kita si pemenang tender gitu kan, atau yang kita yang membangun perangkat lunak, kita tanggung jawabnya memang ada di kita yang memenangkan project, yang mengerjakan projectnya itu sendiri. Kemudian QE, fungsi quality assurance yang terpisah dan memiliki tanggung jawab terhadap testing secara khusus. Ya, testing atau QE sebenarnya fungsinya sama sih, bagaimana untuk membuat atau menemukan kasus, atau intinya agar membuat project tadi hasilnya maksimal gitu. Kemudian komit review testing, adanya komit permanen berfungsi untuk melakukan review terhadap rencana dan proses testing. Nah ini boleh juga kalau memang ini kan hanya alternatif gitu kan, agar benar-benar maksimal. Tapi kalau misalkan tidak ada pun, yang penting ada leader yang mengkontrol atau yang tanggung jawab
di testing itu sendiri. Nah ini ada spesialis testing, kemudian pendukung software ya, tool yang digunakan lah, baik otomatis maupun manual. Fungsi jaminan produk. Nah, jadi kalau ini berbicara tentang organisasi besar, jadi ada fungsi jaminan produknya sendiri, kemudian ada komit review, ya juga kan. Jadi emang butuh SDM yang lumayan cukup banyak lah. Nah, beberapa elemen kunci testing dan pengukur efektivitas testing sebagai berikut. Nah, ini ada pengendalian fungsi testing, yaitu pelacakan error, fault dan failure, penganalisan kecenderungan tren, pelacakan biaya testing, pelacakan status testing, dokumentasi testing. Nah, ini elemen kunci testing untuk pengukuran efektivitas testing itu sendiri. Nah, itu kalau perusahaan besar, jadi fungsi testing seperti apa. Jadi dari satu job desk aja testing ini banyak pertimbangannya itu kan, dari kecenderungan trennya seperti apa gitu kan, kemudian biayanya testing, kemudian status progress testing seperti apa, dokumen testing seperti apa. Nah memang ya ini kan untuk nantinya report bagaimana si project manager report ke klien atau report ke si CEO, direkturnya atau si CEO-nya perusahaan gitu kan. Ini kalau perusahaan besar ya diperlukan dokumen-dokumen seperti ini. Tapi kalau untuk perusahaan kecil atau misalkan tim kecil mah yang penting ada testing itu kan udah cukup. Nah, kalau ini kan untuk berbicara ideal sebuah organisasi. Nah, di pelacakan status testing sendiri itu ada berkaitan dengan pelacakan status testing. Itu dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang diselesaikan dan hasil diharapkan. Kemudian membutuhkan pengetahuan akan hasil yang dicapai dan harapannya tergantung pada alur informasi dan ukuran kinerja. Kemudian menyediakan dasar bagi analisa dan pengarahan kembali. Ini pelacakan atau progress testing lah gitu kan. Nah, kalau ini ya pengetahuan bagaimana ya sebuah testing sudah berpengalaman gitu kan, sudah pengetahuan di bidangnya gitu kan. Ini kemudian pelacakan status testing bergantung pada definisi atau rencana kerja yang akan dilaksanakan, terus reliabilitas informasi apa yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dokumentasi tes sebagai alat bantu kendali. Jadi ada dokumen yang telah setuju standar dokumentasi tes ANSI. Jadi ada standarisasinya gitu kan. Ada organisasinya atau yang bertanggung jawab di sebuah ranah testing, itu namanya ANSI gitu. Rencana tes itu mendefinisikan pendekatan dan rencana untuk kerja testing. Nah, ini yang kalau ini sudah sering kita singgung lah bagaimana pentingnya rencana. Nah, kemudian spesifikasi desain tes, kemudian spesifikasi test case-nya, tes kasusnya gitu kan. Nah, kemudian spesifikasi prosedur tes. Nah, ini jadi semua harus didokumentasikan sesuai dengan standar ANSI. Kemudian ada transmittal item test ya, yang berfungsi untuk mengidentifikasikan item-item test yang akan disiapkan untuk testing. Kemudian long test, masa testing dilaksanakan, long test ya testing jangka panjang gitu kan. Kemudian laporan incident test atau dokumen masalah. Jadi masalah tesnya itu semua ada reportnya. Kemudian laporan rangkuman tes, yaitu merangkum hasil tes yang diasosiasikan dengan satu atau lebih spesifikasi desain tesnya. Nah, yang penting adalah mendefinisikan dokumen mana yang dibutuhkan dan menetapkan suatu rutinitas sehingga dokumen dapat menjadi pengendali dari luar kerja. Jadi kalau sudah dokumentasikan nanti bisa ditetapkan nih
yang paling sering atau rutinitasnya yang mana, sehingga untuk masalah test case-nya, kasusnya juga kita mudah mengidentifikasi. Nah, oke. Ini dari materi yang ke-10 yang tidak banyak, tinggal dikembangkan aja. Yang penting ini basicnya. Kalau untuk tes ya yang paling penting itu dari awal juga perencanaan, kemudian dokumentasi. Nah, ini kan kemudian bagaimana seorang tes juga mempunyai jiwa kepemimpinan, harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang membuat solid tim gitu kan, tidak membebankan tim atau menjustifikasi dari tim atau dari programmer gitu kan. Jadi tidak hanya leadernya aja, tapi seorang ya siapapun itu sebenarnya seharusnya punya punya jiwa kepemimpinan. Apalagi kalau untuk testing ini kan mencari kesalahan nih gitu kan, mencari kesalahan. Jadi ya memang harus punya kebijakan-kebijakan atau eh, cara penyampaian ke teman-teman programmer ya, itu dengan cara yang baik atau bijaksana, atau cara yang halus lah. Mempunyai seni berbicara lah intinya, harus mempunyai seni berbicara sehingga tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada yang merasa disalahkan atau merasa dijustifikasi lah. Nah, itu kemudian ini tugasnya teman-teman silakan dikerjakan sesuai batas waktu. Jika memang ada yang melampaui waktu yang sudah ditentukan, bisa langsung komunikasi aja atau japri ke saya, nanti tugasnya bisa dikirim lewat email gitu kan. Tapi kalau memang misalkan benar-benar lagi ya posisi urgent, yang ya langsung, daripada nggak teman-teman apa namanya ini kan penting ini tugas ini. Jadi kalau memang teman-teman ada yang terlewat gitu, baik dari tugas yang pertama, ya silakan dikomunikasikan langsung dengan saya, bisa japri, kemudian nanti tugasnya dikirim email gitu. Mungkin misalkan ada tugas yang terlewat, silakan digabungin aja tugasnya. Oke.